buka dulu kali ya. Potong. Ya lucu. Selalu sih, jangan di sini ngomong udah wani. Aduh, bocah. Openingnya cuci muka. Lu buka lagi juga bang, ntar gua Muntah dulu kali. Bangsa, selama kayak gini. Ya openingnya gitu aja, cuci muka. Berlama-lama kemudian. Kita udah kayak anak tongkrongan banget ya. Enggak juga sih, kalau tongkrongan kayaknya rame dah. Kita kurang banyak. Itu small circle. Bagi TikTok itu small circle. Kayaknya susah deh ngumpulin small circle. Kayaknya susah deh ngumpulin semua banyak orang. Untuk ngumpulin satu orangnya susah ya. Ya karena circle di dalam circle gitu. Ya kita termasuk dari circle yang besar yang membuat circle sendiri. Iya. Sebenarnya yang bikin kata-kata circle juga karena dulu zaman kita SMP ada tongkrongan. Gengan nggak sih? Kalau gengan itu bahasa cewek nggak sih? Geng juga bisa tahu sih, kayak kelompok penindas. Ya, menurut gua kalau lu ngumpulin banyak orang tuh kayaknya bakal susah. Jadinya bakal kayak lu ngobrol sama A, ntar yang dia ngobrol sama C, dia ngobrol sama Z. Cuma ya emang kayak gitu. Ya, konsep tongkrongan juga dari dulu ya kayak gitu. Ya lu nongkrong rame-rame ya belum tentu ngobrol semuanya serempak, kecuali lu pramuka gitu. Wah. Dan dikumpulin satu lingkaran, merenung di depan api unggun. Tiba-tiba ya narik kecak. Cak. Ada barongan. Nah, zaman SMP kayaknya kita belum sakrab ini. Fine aja. Ya kita belum sakrab ini. Masih kayak ada teman-temannya lagi ya. Kita punya circle-nya Iya, sendiri-sendiri. bukan circle sendiri sih. Ya kita tuh lagi memperdalami. Oh ini teman bukan. Ini teman yang bisa ini teman yang bisa ditemenin apa cuma teman yang kenal nama. Iya. Kan lu banyak nih kayak lu di sekolah di SD, SMP dan SMA, SMK lah. Kan pasti ada teman dari sebelumnya kan. Kalau misalkan lu nanya nih, itu temen lu bukan sih? Ya teman kenal nggak? Kenal namanya doang. Kalau misalkan kita sapa balik ya cuma sapa doang, nggak ada ngobrol gitu. Kemarin lu kemarin di ini gimana? Gimana? Paling banter kalau ketemu jalan ngangkat alis. Enggak melengos. Ngangkat alis, main ini mulut. Ya, itu masih mending. Yang Paling banter tuh kalau niat, woi. Woi. Itu pertemuan udah lama ya. Dari SMP, lu bang yang paling melekat. Kan gua kata lu juga sempet bilang. Iya, lu sempet bilang. Kita Bahkan gua baru masuk awal aja. pertama ketemu gua sama mama tuh kelas 7 gitu. Sama lu kan baru kelas 3. Kita baru berkumpul, Iya, kita belum akrab. Iya. Belum akrab kita ketemu pas kelas 3. Kelas 3 aja masih belum Masih punya circle masing-masing kan. Iya. Dan lu masih main sama Sile, Irul dan sekawannya. Gua udah enggak main Kelas 3. Gua enggak. Klarifikasi. Ya kan lu masih main sama kelas. Masih lah. Kelas Kalau main masih. Ini ngomongin SMP ya adik-adik. SMP. Ya kan lu masih ada circle di kelas 8 tuh kan, pas lu masuk ke kelas 9. Ya gua kan juga masih main kayak si San, Bagas. Dan gua masih main sama anak tim futsal dulu. Kalau Main gua nggak main futsal. futsal. Padahal gue ikut tim futsal. Itu demi kayak anjir gue gak punya eskul, gue pengen masuk futsal biar punya temen gitu. Dan jago gitu. Anjir. Tapi pas lu kan semenjak menjelang lulus dari SMP kan SMA nih pasti lu ada temen dong yang dari SMP. Pasti. Gimana tuh? Apa relasinya bakal berkurang? Ya kan dia cuma kenal nama. Gue juga gitu kayak Iya. wah ada ini yang masuk ya juga nih SMP-nya sama udah gitu. Kita ketemu tuh cuma paling istirahat, kalau nggak ketemu pas lagi ke toilet gitu, paling nyapa wait ya mana cok ya kan ya biasanya tuh cok yang sering nyapa gua pulang bilang wait balik nggak Gue kalau yang kayak gitu suan. ya cok maksudnya cuma ya lu baru kita baru deket gini deket bahasa SMA. iya baru kita ngobrol gini kayaknya Enggak. SMK dong bahasanya dong Kita lulus. Kalau kita bertiga setelah lulus
Ya. Enggak. Setelah lulus ya? lu berani ngajak gua. Iya, selalu. Karena lu ngilang gitu. Bukan gua nggak ngilang, kalau lu bisa ngechat gua bales bang. Iya. Yang kayak cuma lu kalau diajak main susah gitu. bukan susah, lu poinnya tuh kalau nggak lu main PS udah nggak ngerti lagi gua kayak Ya waktu itu di zaman SMK itu yang PS tahu doang. PS gitu. gua tuh paling alergi kalau main PS. Kenapa? Karena Kalau punya sendiri. bukan karena punya sendiri, kalau misalkan gua lihat di rental isinya samping nih bola, jadi kayak anjing monoton banget main PS main bola. Kalau nggak Barcelona ya Real Madrid. Iya. Gua paling banter MU. PS Kalah MU mulu. kalah mulu. Udah nggak kuat aja di PS. Setidaknya sama Arsenal menang lah. Ya, itu kan bapak baru. Gue pernah dengar orang ngomong kayak gini, pertemanan tuh bisa jadi sahabat ketika lu udah ngelewatin 4 tahun bareng. Iya. Sebenarnya itu gua nggak tahu dari Ya, menurut gua gimana lu bisa jadi sahabat ya dari lu bersikap baik Iya. dengan teman lu, dan dia juga bersikap timbal balik yang sama gitu. Jadi bisa disebut sahabat. Gak, orang yang berteman lama belum tentu juga dia sahabatan gitu. Iya. Siapa tahu emang kenal doang. Ya siapa tahu ya emang cuma saling apa sih, saling membutuhkan gitu. Saling percaya lah. Nggak saling percaya menurut gua. Kalau Butuh aja. iya saling butuh aja, kayak misal anjir gua kalau nggak ada dia gua nggak bisa kayak gini nih. Kalau saling butuh jatuhnya bukan jadi teman bang, jadi partner. Iya, Nah, lebih itu ke juga. maksud gue itu partner. Kalau teman Ya tuh ya walaupun lu berteman lah ya, kayak ya lu awalnya kan kenal karena temenan kan. Iya. Cuma temenan lu tuh yang cuma saling di mana kondisi lu butuh gua butuh lu gitu doang. Gak saling kayak lu curhat-curhatan, sharing-sharing bareng gitu. Itu menurut gua. namanya partner ya kayak Jadinya partner kan, bukan sahabat. yang kalau gitu ya udah. Iya. Nggak kayak Ya misal ya gua lagi butuh kita anterin ke ini. Ah, Nah jadi itu ntar besok udah hilang kayak lost kontak Iya. itu, ntar butuh lagi bisa Datang lagi. ketemu lagi pas bisa butuh lagi. Iya, itu disebut sahabat. Sebenarnya Sih menurut gua. sebenarnya orang itu pasti ada, salah satu pasti ada. bukan salah satu. Emang kalau di dalam kayak circle yang kita bilang tadi, circle Orang besar. memang pasti ada salah satu walaupun Dan menurut gue juga kalau bisa lu temen tuh kayak nggak terlalu dekat, cuma orang ini tuh ada buat lu terus gitu, dan lu juga tahu dia tuh support lu, itu bisa jadi sahabat ya sih. ya. Bisa. Nggak harus yang ketemu terus bareng cuma memanfaatkan doang. Kayak gue juga apa lu kenapa Dan tadi gue bilang ya kata kita tuh bisa jadi sahabat ya. Kalau kita udah berteman 4 tahun menurut gue nggak begitu. Itu kayaknya statement yang salah ya. Makanya itu yang juga salah. ada pernah orang bilang kayak gitu, cuma Kalau kok nggak ada. pendapat gue Kenapa tuh ya? kalau misalkan walaupun lu belum 4 tahun, walaupun lu sebulan, kalau misalkan lu saling percaya udah gitu, udah kayak iya, udah kayak- ketemu batchmate-nya lah. percaya sama baby, percaya sama ya udah itu udah bukan temen lagi, emang lu udah pure sahabat walaupun lu ketemu sehari. Iya, Ya walaupun kita jarang nggak ketemu, ya kan? iya. Gitu aja. Oh, pas ketemu tuh udah nggak canggung lagi. Lu ngobrolin Itu apa? kalau ya yang namanya sahabat tuh kayak gitu. Yang kalau cuma teman doang lu kayak cuma nggak ketemu seminggu 2 minggu, tiba-tiba kayak cuma main HP gitu. Itu tuh Scroll kalau Facebook. gimana ya, kurang Kurang. circle yang tujuannya nongkrong tuh kita tuh ya buat kumpul, buat cerita-cerita, aduh hari ini ngapain, hari Senin ini ngapain, Lu lagi ada sibukan apa? seminggu kemarin ngapain, pacar lu gimana gitu ya. Dan itu buat kita refreshing otak kita nggak sih? Kalau misalkan kehabisan topik ya kita ganti yang lain ya, contoh lo berdua aja Iya. main karambol ya sekarang. Menu bisa sebenarnya. Iya, terus kan juga kalau misalnya lu circle pertemanan yang udah deket kan, terusnya lu sharing gitu. Kalau misal, nah yang tadi kita bilang, kalau di circle yang besar tuh pasti bakal menyusut lagi jadi Iya. kecil-kecil kan. Dan itu lu kayak kita bisa ibaratkan itu kayak hidup lah, yang kuat, yang bertahan gitu, yang di dalam circle ya itu. Jadi kayak kalau nggak salah ya sebutannya kayak misalkan nih, gue bisa asumsiin kayak aplikasiin ke dalam satu contoh lah, apa lu masuk ke dalam satu kelompok nih ya, nah, lu nih nyari nih siapa aja yang bener-bener real. Nah, itu lu nemuin nih beberapa, udah lu rangkul Tapi udah itu kan kadang sepemikiran lu, orang lain kan nggak berpikiran kayak gitu. Tentu. bisa juga. Kayak misal lu, gue temenan sama lu nih,
gue berpikir wah lu udah temen deket banget ya sama gue. Tentunya lu berpikir Habis lu dimanfaatin. cuma temen gue doang, Iya. lu cuma gue manfaatin, gue masih punya temen yang lebih gue percaya gitu. Itu menurut gue orang munafik sih ya. Dan kata sahabat itu kayaknya lu tuh bisa sharing apa aja dalam masalah pribadi lu dengan bebas gitu, nggak perlu ditutup-tutupin karena lu percaya sama sahabat lu kan. Kalau lu masih ditutup-tutupin itu Makanya namanya bukan emang pertemanan sahabat, bukan. makanya 4 tahun tuh nggak Kayak ada itu lu takut cerita di kayak misal nih gue udah percaya nih sama kalian bertiga kan, ya gue cerita apapun ya kalau lu mau ceritain, misal gue cerita doang sama lu mang, ya. dan lu cerita ke Nomo ya wes gitu. Ya, Iya, sama aja. jangan sampai jangan kayak mang gue cerita sama lu tapi lu jangan cerita ke Nomo ya. Itu- Dan ketika lu tiba-tiba keceplosan Nomo tahu, Nomo ngomong, lu jadi marah. Nah, Itu nggak harus kayak gitu sih. iya, itu salah sih bener. Iya. Kayak buat apa lu dalam satu circle tuh kayak umpet-umpetan. Iya. Kayak, pokoknya dia jangan tahu Ya nih. kayak misal ngechat grup, Hmm. main nggak? Iya. Tiba-tiba di PC, gua nggak dulu dah. Kenapa nggak di grup? Kenapa nggak di grup Kenapa gitu? nggak di grup? Biar semua orang tahu Nah. gitu. Itu kan fungsinya grup kan untuk mengumpulkan informasi gitu Iya, kan. betul. Kapan kita nongkrong, mau sharing apa, ngobrolin apa. Nggak harus capek-capek. Dari dulu juga begitu kan. Iya, Grup iya. sekolah. Iya. Kerja kelompok. Ya. Diajak kelompok Paling paling modal maksiatnya besok upacara nih kan tanggal merah. Iya. Cabut nggak? Cabut Ya, loh. bagiin buket mau. Iya. Iya gitu maksud gue. Lu gunanya apa kalau masih Iya, chat apa satu-satu gunanya, orang gitu loh. kayak ya lu percaya sama tuh orang gitu, coba kan lu digabung dalam satu grup gitu. Iya. Dia bilang aja kalau gue nggak bisa dulu nih lagi ada kesibukan, ya wes misal kayak temen lu kayak maksa ya iyalah masa nggak main itu, ya lu jawab aja dengan santai, dengan bercanda, nggak usah lu bawa serius. Ya orang kok maksa banget ya. Dan sebenarnya temennya juga menurut gue yang maksa kayak gitu ya Bercanda. konteksnya bercanda gitu, Betul. nggak bener-bener maksa dia ikut Ya, mungkin kayak ngajak gitu. chemistry-nya kurang, relasinya kurang gara-gara yang jarang nongkrong. Iya. Dia tuh jarang nongkrong. Satu mungkin namanya kecil. Wah anjing. Kalau nggak satu lagi dia udah kebanyakan negatif tinggi gara-gara coli mungkin ya. Wah. Gue nggak ngerti lagi. Cowoknya pakai bool. Cek bola kalian. Aman. Dipegang-pegang juga. Dipegang, dicelik dulu. Ya, gila. Menurut gua orang kayak gitu sih terlalu munafik. Nih. Gue juga pernah. Kan gua pernah. ngerasain itu kayak lu tuh ada kontribusi anjir. Lu seberapa merasa menyesal? Nah, itu bener. Menurut lu pernah ngerasain itu dan lu seberapa merasa menyesal melakukan hal itu? Misal banget sih ini. Temen sekolah gue dulu. SMK. Oh, gue udah anggap dia tuh teman, kayak lu duduk sebangku nih ya kan gini-gini. Bahkan gue ngasih contekan. Gue nanya begini, Tapi dia pas ketemu lu masuk SMK, lu sekolah sama gue ya? NIM lu berapa? Pernah ngomong gitu gak sih? Terus kita duduk bareng dah. gue paling bener tuh nanya ke teman gue di sekolah tuh, lu asal sekolah mana? Oh MTS 16. Oke. Oh Oke. gue MTS ST 16 MTS 37. Ah. Gue 36 nya nih ya kan. Ah. Oh lu MTS 37 di mana tuh? Di Tangerang ya kan, deket sawah loh. Terus Nggak nyampe 6 dong. Iya, kayak personal sekolah doang gitu. Iya, Cuma dong. kayak ya lu cuma ya pingin tanya intro lah. Iya, Intro kayak, apa ya? sekolah lu di mana sih? Iya. Kayaknya- Rumah lu di mana? Kayaknya kalau nem tuh kayak ibarat lu walaupun nem gede, hoki bisa nggak Itu sih? privasi nggak sih Iya, jatuhnya? itu privasi. Kayak lu tuh nggak usah tahu gitu. Kalau menurutku kalau misalnya sampai nanya nilai kayak gitu untuk berteman itu menurut gua Nggak banget sih. untuk memanfaatkan. Nggak banget sih. Apalagi kalau bisa sampai dapat ranking gitu ya. 2 lagi ranking. Wah. Gimana emang rasanya? Gitu kan? Nggak tahu sih, gue kayak dari pertama-tama gue ngerasa oh dia bukan temen nih kayak semenjak SMK. Gue ngerasain. Soalnya gue udah kontribusi nih kayak gini, kayak ngasih contek lah, Iya. Ya. kayak contek kan bantuin ada dia. anak pinter nih. Cuma wibu gue rela-rela cuy nonton anime kesukaan dia cuma buat ngobrol gitu. Buat masuk Ngobrol, lah. iya buat masuk ke topiknya dia gitu. Gimana nih dia pegang aja dah, anjing. Buat masuk ke topiknya dia buat kayak sharing ilmu lah ya. Sementara dia kerjaan dia cuma
nunggu gua Iya, enggak. hasilnya ya kayak Dan gimana sih. ketika hasilnya buruk, dia pasti ngeluh. Iya, Padahal dia nggak ada kontribusinya. pas gua bilang coba lu gantian gitu, gua males. Nah, Gua dari situ gua rasa ini anjing gak guna banget gitu, Kayak- cuma jadi bala. Konteks kecilnya kayak tiket bioskop lah. Beli tiket bioskop. Jangan, itu bukan konteks kecil coy. Lu tabungan beli jajanan lah. Wah, Oke. anjing. Ya, itu tuh lu kayak udah lama berteman masa lu masih tabungan beli jajanan. spill apa sih namanya kalau bahasa ternya spill bills nggak sih? Split Split bills nggak sih? Lu kayak nggak percaya itu bakal dibalikin duitnya? Ya walaupun ya lu nongkrong nih satu circle. iya. PT ya wajar, Ya wajar. barengan gitu kan buat beli ini. Gak usah. Tadi gua ngambil ini aja ini. Lu totalnya segini. Nggak Wah, harus kayak gitu sih. kenapa lu nggak beli sendiri aja gitu? Kenapa harus digabungin? Oke, contohnya gua beli rokok sebungkus, taruh tongkrongan gua. Gua nggak peduli lu mau Iya. ngambil berapa gini Ya, lu ya. mau ngabisin juga stok gitu ya. Emang itu duit udah gua relakan buat gua main. Masa lu tuh ngambil berapa batang? 3 batang, gua seharusnya segitu tuh. Nggak mungkin segitu dong. Gitu. Lu kan dalam patungan goceng pertemanan. doang. Iya. Kalau misalkan lu merasa bersalah gitu, ya next nongkrong lu beli rokok lagi nih. Main kan dulu udah beli rokok nih, beli rokok. Kalau itu baru namanya timbal balik. Timbal balik. Ya. Nah, itu yang gua rasakan sekarang, ada timbal balik kita bertiga. Ya, kita nongkrong bertiga juga bukan berarti kita nggak punya teman lain karena Kita masih punya. mereka jauh aja. Cuma kalau menurut gue nih yang paling klop jujur nih, paling klop ya itu berdua. Kalau bisa dibilang temen Soalnya gue cuma tongkrongan lu yang sebelumnya kan pemabuk. jujur nih kalau dari gue nih temen gue cuma lu berdua doang gitu. Untuk ngurangin temen, gue rasa gue gak mau lagi. Gitu. Untuk ngurangin temen. Biasanya ntar ada nih pembelaan yang tersakiti yang mirip-mirip kayak kita sebutin tadi. Oh. Ada yang bilang ketongkrongan kalian itu berubah semenjak gue begini, semenjak kalian itu begini. Padahal mah intinya enggak. Iya, Iya. yang berubah. Dan dia jadi pembelaan statement gitu. Statement itu. Dan kita bertiga tuh bingung gitu, kita salah di mana gitu. Dan justru kita yang merasa bersalah gitu. Iya. Kayak salah di mana gitu. Oke lah, lu kalau misalkan temen udah lama bisa bilang sahabat, kalau misalkan ada yang salah coba lu bilangin dengan secara halus, itu kita masih bisa terima dong. Kayak misal ya pemikiran kita udah dewasa lah, Iya. rasional lah bang. Lu tahu lu salah gitu. Iya. Kita nasehatin. Hmm. Kalau lu nggak terima, berarti lu kan belum dewasa. Iya. Jangan nganggap apa namanya, lu tuh pintar di pengetahuan sosial lah kayak MTK dan sebagainya, lu anggap pintar. Enggak cuy, pintar itu dalam rangka bebas, kayak luas gitu pintar. Kan Kayak lu guru di sekolah tuh kayak aktor figuran. ya Iya. kayak di sekolah sama di luar kan beda. Kayak Iya. ada yang pintar Pelajaran di sekolah. ngedengerin curhat lu terus ngasih solusi gini, nah itu bisa juga. Terus ada yang pintar kontribusi dan sebagainya, dan jangan mematokin satu sisi lah. Itu Iya. fungsinya pertemanan Iya. sih, kayak ya saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan netapin tuh di otak lu, lu mah nggak pintar di pendidikan gitu, ngapain gue percaya sama lu. Iya. Jangan gara-gara temen lu tiba-tiba udah mulai agak bego. Terus udah jangan Jangan gitu. Kalau konsep Pertemanan. konsep lu benar-benar mau berteman ya nggak kayak gitu. kalau ketawa bareng Iya, ya kalau lu susah ya susah bareng, senang ya kita bareng-bareng. Jangan kayak pas kita lagi susah, kok lu nggak ada gitu. Tiba-tiba Kalau ngecek. lagi pusing, Nah, kok lu nggak mau? mau Gue ikut cuma pusing. sekadar kayak misal, mang, gue lagi banyak pikiran nih, Iya. lagi ada kebutuhan lah, masalah duit. Belum tentu temen lu tuh bakal minjem duit gitu. Iya. Dia cuma pengen sharing cerita aja, nih gue lagi kesulitan begini nih. Dia pengen ngeluarin unek-unek dalam hati dia aja. Gue kayak gue sama teman kuliah lah, teman gue begini nih, ayo dong nongkrong ke Selot ya kan, cerita kita gitu. Iya. Dari awal cerita kecil aja kita udah kayak ya udah. Udah kayak pelong Kayak dikit. awalnya, udah plong gitu. awalnya cuma ya cerita biasa, terus akhirnya ke cerita utamanya dia mau ngungkapin perasaan dia yang lagi kisruh itu, dan sampai ketawa-ketawa bareng kan itu sudah udah Ya, melegakan nah. separuh kepikiran dia gitu. Ya, kayak kalau misalkan kalau di jajan tuh kayak bos lu ngontol gitu. Iya. Terus Nggak cerita, ngotak. gitu.
gitu. apa gitu kayak anjing udah lega nih kan, besok kalau ketemu lagi cerita lagi plong lagi. Makanya kenapa orang Indo banyak yang nggak bunuh diri gara-gara kerjaan, Nah. walaupun kerjaan sulit, nggak kayak orang Jepang. Ya karena bisa diobrolin. Iya. Gitu. Lu diomongin hari ini, pulang lu ketik status di WA, bos kontol. Udah gitu lu kelar. Terus temen lu Rasa, komen, kenapa nih, kenapa iya, nih? rasa kesel lu tuh hilang gitu. Iya. Ah, lu kenapa nih? Sokin lah di slot. Ditambah lagi tuh pas kita ngumpul tuh ketawa-ketawa malah makin lepas dong, malah makin lupa dong dengan masalah yang kemarin gitu. Kalau Misalkan misalkan orang Indo pemabuk. iya, bangun pagi, ketemu lagi nih nggak apa-apa lah, gue cerita lagi ntar. Ntar kalau ada masalah, udah gue tinggal ke tongkrongan gitu aja kan. Kalau misalkan ada masalah, Tetap lu kenapa ya? Ntar tiba-tiba bunuh diri. gua itunya. Makanya kebanyakan orang Jepang gitu karena konsepnya tuh dia kayak sistem derajat, tau gak sih? Iya. Lu berteman tuh ya seumuran, kalau lu tuh senpai, belum tentu lu bakal lebih deket dengan Iya. orang yang lebih tua. Iya. Di Indo nggak kayak gitu. Ya kalau lu udah masuk ke tongkrongan ya lu udah bareng, udah. Apalagi kalau misalkan lu curhatnya ke orang yang bener, ke orang yang bisa ngasih kau solusi gitu. Ya sebagai teman apa sih yang enggak buat teman gitu yang kesusahan. Walaupun Kalau misalkan- setidaknya dia nggak bisa ngasih, misalkan lu nggak ada uang, dia nggak bisa ngasih uang, setidaknya dia bisa ngasih solusi. Itu bisa Walaupun ngebantu kadang juga nggak bisa ngasih solusi, cuma bisa ngeringanin pemikiran Iya. aja dengan ketawa bareng, udah gitu. Kalau bener kalau nggak bisa begitu juga, lu kasih rokok juga udah seneng. Udah ngerokok aja, kopi, udah kamu juga udah dah gitu, udah Ah, lepas. masa lu ribet banget nih ngerokok. Nah, itu tuh sebenarnya udah ngebantu dengan cara yang lain gitu menurut gue. Itulah pertemanan menurut gua. Iya. Dan gua pernah merasa menyesal berteman, enggak ya mau dibilang misal ya udah terlanjur. Ke dalam hati lu, anjing gue udah kontribusi banyak selama ini, cuma lu anggap gue begini gitu. Iya, yang kayak lu susah tuh gue selalu ada, tapi walaupun gue susah sebisa mungkin gue nggak bakal nyusahin lu, ngerepotin lu. Walaupun gue minta tolong juga mungkin hal yang kecil, Iya. tapi lu berpikiran anjing orang nyusahin banget. Wah, Dan itu kayak gitulah menurut gue, sampai bilang omongan yang nggak penting tuh nggak bakal gue ingat. sakit banget sih kalau gue Gila, dengar. gue sampai digituin gitu, gue sempet digituin. se kasar-kasar orang gue nggak bakal kayak contohnya gue kasar nih ke orang gitu, gue nggak bakal berani ngomong gitu. Itu juga masalah hal sepele kayak misal kita janjian nih hari Minggu ini begini, kita main gini. agak kesiangan dikit Iya. ya. Ayo main. Enggak lah, kan lu kemarin udah ngomong gitu. Gue nggak inget, kalau hal yang nggak penting sih gue nggak bakal gue inget. Anjir, gue ngerasa. Dan sebenarnya omongan itu omongan dia sendiri gitu, kayak dia ngejilat udah sendiri nggak sih? Iya. Susah sih kalau emang konsep orang itu udah kekeh begitu, kita juga merubahnya susah gitu. Soalnya dari konsep pertama gue juga nggak bakal ingat omongan yang nggak penting gitu. Percuma kita cuma buang-buang ludah doang, buang-buang cakra. Ya, padahal yang nggak penting tuh omongan dia sebenarnya. Yang selama ini so motivasi, so ini. Makanya kebanyakan kalau misalkan orang yang kata curhat internet, gue pengen bunuh diri, terus tiba-tiba ada orang yang peduli gitu, gue dalam hati berpikir lu kemana aja sebelum dia ngomong soal itu, lu kemana aja gitu. Pas pengen bunuh diri baru ngomong sini cerita gitu, itu kayaknya udah batas maksimal gitu. Kayak orang nih, aduh gue sulit nih kan, gue pengen ngomong begini terus tiba-tiba lu cuek, dia buat status begini tiba-tiba care, kayak gue tuh goblok gitu. Ya, kayak misal dia teman lu nih, dia udah sempet aduh gue punya masalah, gue pengen ngobrol dah malu kita nongkrong bareng, Cuma dia lu cuek. nolak. Iya. Pas dia ngobrol kayak gitu di internet lu sok, Iya, terus Lu bantu. dia udah diambang gitu kayak aduh gue bingung nih, gue pengen ngapain gue nggak tahu. lu baru soket. Iya. Lu kemana aja gitu. Nggak Kayaknya berguna, men. menurut gue lebih enak care langsung daripada care di sosial media, sumpah dah. Itu rasanya beda. Makanya gue lebih suka kita nongkrong bareng kayak gini daripada kita cuma chat-chatan di grup. Kan catatan Walaupun nggak semua ya, cuma ya jangan so jadi terlihat pahlawan lah, kayak jangan gitu lah, kayak anjing gue nih yang ngecek ada dia buat bunuh diri. Kan lu kan dia sendiri. walaupun cuma di chatan cuma palingan ya sokin. Nah cerita selanjutnya ya di Dia pertemuan. di pertemuan itu Ya, yang jangan- ada interaksi. Ya jangan Ya bilang. lu nya aja kali nggak mau nongkrong gitu aja. Oke, mungkin kita udah ada apa sih namanya usaha buat nyamper buat nongkrong ya. Ya jangan bilang
ya ntar dulu lah, di depan dulu aja bentar, gue masih alasan segala macem gitu. Orang-orang yang ngomong kayak so kita udah janjian jam 10 kita main tank gitu kan, gue udah nyapa lu masih leha-leha gitu. Wah, Dengan alasan lu aja dulu kayak gitu. Ya dulu gitu, gue udah ngerubah sikap gue yang kayak gitu, kenapa lu pakai itu gitu. Temen lu rela-rela improve biar gak kayak dulu lagi, cuma lu ngikut-ngikutin yang dulu. Kayak Iya. lu kesel gak sih? Iya, Gue tuh udah improve 100% ya kan. gue udah berusaha untuk jadi lebih baik, Gue tapi lu nggak- masih mungkin Gak kayak dulu gitu. iya. Ya dulu kontol. Malah lu yang jadi gue yang dulu gitu. Iya. jadi kayak aduh, udahlah mendingan ego kayak gitu tuh dibuang aja lah. Gue Itu kayak kalau ada temen nyamper nih malam-malam walaupun gue belum makan, sok ke slot. Gue gak makan belakangan. masih bisa makan di tempat situ kok. Kok mandi juga. Walaupun gak dikasih makanan, Iya, lu nongkrong dulu. udahlah setidaknya lu kalau disamper temen seminimal mungkin setor muka dulu lah kita. Oh Iya. ya bro, apa kabar? Nggak ngechat, ntar dulu mau makan dulu. Gue mau makan mandi dulu. Abis makan gue mandi dulu. Abis mandi ntar gue nunggu abang gue dulu. Kayak gitu gitu. Iya. Itu kayak misalnya gini, temen lu nyamper nih dengan konteks tuh 2 hari sebelumnya, sebelum hari H ngajak main, dia ngomong ntar gue hari ini gue bakal ke rumah lu jam segini. Setidaknya pas temen lu nyampe, lu samperin dulu orangnya gitu. Iya. Walaupun ya rumah dia di gangan gitu, kita nunggu di depan wajar dong. Wajar dong. Soalnya nggak enak dong bisa Iya. masuk ke rumah orang sembarangan gitu, atau ke gang itu kan yang tinggal bukan dia doang gitu. Iya. Kita ngechat dulu dong orang yang di sekitar situ atau teman kita yang punya rumah. Ini gue udah nyampe di depan. Kalau dia ngechat, udah masuk aja. Ya lu samperin dulu menurut gua. Nah, iya itu Ya sih. lu yang ngajak, ya udah ayo sini masuk aja gitu. Soalnya lu yang punya kawasan gitu. Terus kita tiba-tiba masuk dengan tanpa ada yang punya kawasan gitu. Kayak aneh aja gitu menurut gue. Ya kayak kecuali lu emang udah temenan dari kecil banget gitu, yang kayak udah selonong-selonong aja masuk rumah temen. Ya itu sih wajar. Ini kan kita ya Ya, dia aja nggak percaya sama gua nggak enak dong. Iya. Apalagi disinisin sama orang tuanya. Itu kan bikin kita nambah ragu untuk langsung masuk. melakukan hal yang itu gitu. Ya at least lu kalau misalkan belum mandi atau masih pakai celana pendek ya samperin dulu lah, suruh masuk lah, Masuk jamuin dulu minum aja. lah. Tunggu di dalam. Tuh. Jangan sampai temen lu hujan-hujanan lu masih nungguin di Iya. depan, lu ngomong gua masih nungguin abang lu. Why? Menurut lu itu termasuk yang fake friend atau bukan sih? Fake friend. Fake friend banget. Ya, Kayaknya iya. Cuma gue kan di sekarang nih yang kata lagi tren ya, kata red flag nih. Iya. Gue gak bakal masukin mindset itu ke pikiran gue sih, red flag. gua nggak Soalnya tahu. gua lagi nggak ngikutin internet. jadi tuh red flag tuh contohnya nih, lu pacaran sama ceweknya tuh bukan apa ya gue ngomongnya ya, kayak dia tuh Pikiran. ada hal yang menurut lu aneh. Oh, Kayak fetishnya aneh lah. Bukan fetishnya, kayak kelakuannya aneh tuh. Iya. Terus lu bilang mindsetnya jangan gini-gini, nggak gitu sih. Kalau sekarang semua orang bisa berubah kayak lu tadi ya kali. Itu udah Semua orang bisa berubah gitu. Ya gimana cara berubahnya, mungkin karena lu juga. iya. Kalau misalkan ada yang nonton ini nih terus bilang lu nggak begini, gue dari pembelaan nih. Kalau misalkan lu pengen gitu ya udah nongkrong aja gitu. Coba. Kalau misalkan lu tau di tongkrongan nih rame nih, bukan small circle tapi big circle. Nah, Nah terus lu ada orang yang lu benci nih, ya lu tebal muka aja men, kayak lu ketawa-ketawa aja gitu. Iya. Walaupun lu benci sama orang itu ya udah gitu, ketawa-tawa aja, kayak tebal muka lah. Terus kan yang benci cuma lu doang, nggak semua Iya. orang. semua orang betul. Dan jangankan gitu. Dan jangan sampai tuh lu ngasut temen yang lain buat ngebenci satu orang itu, jangan. Kecuali emang orang itu lu udah ngerasain semua hal yang buruk Iya. dari dia. Dan sampai orang yang nggak tahu apa-apa lu hasut itu. Lebih baik yang orang itu yang ngerasakan dulu Ngerasain lah. sendiri, baru gitu. lu udah ngerasain itu kan. Nah, Ya iya. gua juga. Ya, kita Oke, omongin. baru kita. Nah, itu baru masuk jadi pertemanan yang lebih dekat tuh. Turunin lah egonya gitu. Jadi, Lu orang udah- yang menurut gua orang yang keras kepala pun kalau pemikirannya dewasa pasti bisa Bisa, pikir Bang. logis. Gini lah. Kalau lu- orang yang keras kepala terus pemikirannya masuk, kalau misalkan lu ajak ngobrol pasti masuk gitu, Ya, pasti. kayak sekeras apapun pemikirannya kayak benar juga nih Iya, orang ini ada ngomongnya bener juga, ada benernya juga nih. Gue ada yang salah di sini gitu. Gue kalau perbaiki lah. orang yang
enggak, gue tuh paling benar. Itu Kalau misalkan ada orang ya, ada orang yang ngomongin lu, terus lu bilang dia mah cuma nge-hate gua gitu, orang yang hate gue mah emang orang yang gak suka doang. Kalau misalkan itu berjelang lama nih, lu tuh harus introspeksi diri kayak Iya. bukan orang yang ngebenci lu, tapi ada yang salah di dalam diri lu. ada juga yang ngomong pembelaan diri. Apa tuh? Lupa gue tadi mau ngomong apa. Apa tadi cuy? Udah lanjutin dulu dah. Ya maksud gua kan inilah lu udah semakin Enggak, terus dulu. Ya ada inget nih, Gue udah ya, ingat. ya. Kayak kayak misal yang tadi lu bilang kayak misal orang ngasih solusi nih, dia enggak, gue enggak kayak gitu. Menurut gue itu salah di apa sih, kayak dia pasti dalam hati yang ngomong anjir, pemikiran dia nggak sama kayak gue nih. Nah itu orang yang keras kepala, bener-bener keras kepala tuh kayak gitu pemikirannya. yang nggak bisa nerima Iya, masukan komentator lain. orang kok ya Komentator. ya masukan Orang lain lah. komentator. Maksud gua tuh lu semakin hari semakin dewasa lah. Maksud gua lu udah dewasa, lu jangan kayak anak bocil lagi zaman SD gitu. Yang ribut sama bapak keluar rumah. Yang egonya tinggi. Iya, lu kayak wah, ya kan lu udah makin dewasa nih, udah makin dewasa nih, pemikiran lu udah luas nih tentang dunia kan. Jangan sampai kayak balik ke masa kecil lah, jangan masalah hal kecil Kayak tuh lu cuman- besar-besarin gitu. Ya betul. Cuma gara-gara ciki doang lu berantem. Jangan lah. Yang paling bermasalah itu kalau misalkan lu nongkrong tuh ya lu split bill ya. Ah iya anjing Ya tuh. udah kalau nongkrong, ya udah gua ngeluarin ini buat lu. Nongkrong di mana tuh? Di Aceh split bill nggak? Yang ada juga temen lu kan yang ngebayarin mah. Iya. Iya katanya. Ya gua udah di-invite, Lu datang aja, selalu minuman ada. Lu kalau misalkan ada big circle nih, kalau misalkan gua ngundang orang lain, sokin aja, kopi udah ada. Jadi yang penting sokin. Lu nggak usah mikirin kayak anjir gua nggak enak. Udah tenang aja gitu. Ya lu kayak seperti itu di temen, apalagi udah temen lama ya kayak oh lu kayak udah nggak percaya banget kayaknya ya. Lu bukan nggak percaya. Anjing dipertebal. Kayak pas ya ini kan yang kata lu ngomong tadi di Acong itu kan circle gua kerja kan. Iya. Lu gua ajak, tapi welcome aja kan. Itu gua orang-orang di situ emang pemikirannya udah dewasa. Ya walaupun lu nggak ngerti topiknya, terus kalau misalkan dia ngejokes terus lu ikut ketawa ya ketawa aja. Udah iya. Dari mulai ketawa juga lu pasti bakal nimbrung gitu. Bakal oh iya, gua udah tahu nih dikit-dikit. Ya, pasti yang awalnya lu nyimak terus tiba-tiba lu join kan jadi asik. Iya. Jangan cuma main HP gitu. Padahal nggak punya paketan, nggak punya teman lagi main HP-nya. Ya ngerti sih gitu. Kayak lu tuh kayak udah edik banget gitu sama HP, dia nggak bisa lepas dari HP. Gue nggak bisa Dan lepas. ngomongnya gue jarang megang HP. Kalau di chat tuh gue jarang megang HP. Ya kan dia megang HP orang lain. Wah, HP bapaknya. Maksud Gue gue tuh seedik-ediknya sama HP nih kalau misalkan nongkrong. Gue Ngobrol lepas, aja, gue ngobrol lepas aja. sama gue. oke gini, gua jelasin, bukan jelasin. Gua ini lagi deh. Kita kan di rumah udah sering main HP nih. Kita nongkrong tuh buat refresh biar nggak pegang HP nggak sih? Ya, sekedar kalau megang HP kayak misal ada chat penting Ya, atau udah. ada chat lah, Iya, udah sedikit nggak lah. usah tiba-tiba langsung scroll Facebook. Maksud gue tuh lu kalau Tawa sendiri. kalau nongkrong megang HP tuh apa bedanya mendingan di rumah gitu. Apalagi pas kayak konteksnya kita lagi ngetek kayak gini, dia ikut dan dia nggak mau masuk frame, Iya. tapi dia nggak ngehargain kita yang lagi berusaha ini. Iya. Gitu. Dia kan lagi usaha bikin konten ya buat kita pingin mencoba hal baru, tapi dia nggak support gitu. Dia ngomong support, tapi tiba-tiba nggak mau masuk frame, ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Setidaknya apa sih namanya bahasanya? Apa? Aduh apa sih namanya? Menghargai lah, Iya. setidaknya menghargai. banget. Ini bahasa keren. Iya. Si paling bahasa keren. Makanya, wah, teman nggak harus banyak sih. Dan yang teman banyak juga yang nggak apa namanya ngomong gimana ya? Belum tentu Real friend. bener. Belum tentu dia ada saat lu susah. Makanya Balik lagi. Menurut gua kalau misalnya lu mau bukan disebut tuh bukan teman banyak, lu nyari relasi gitu. Harus dari mana sih? Relasi lu tuh banyak gitu, relasi lu tinggi gitu. Balik lagi Yang nih. kayak ya Lu makin tua pasti makin sedikit teman. Setidaknya lu Ya. ada satu atau dua teman yang lu percaya nanti di hari tua. makin sedikit teman tuh makin bertambah gitu ya loyalnya. Oh tahu nih, oh kayak contohnya nih,
lu pas SMP punya 12 teman, lulus cuma jadi 6, terus tahun 2 Kerja. tahun ya Jadi 3. oh jadi dia doang nih yang percaya gua, yang ada buat gua susah. Kalau misalkan nongkrong yuk nggak ada yang balas nih, percuma gitu. Balasnya malah di PCE gua enggak ya, aduh. Sesibuk-sibuknya lu bilang aduh gua nggak bisa nih ya kan, gua kerja atau gua gimana, gua udah pindah pulau atau gimana ya kan, gua sibuk juga. Yang penting balas lah, Setidaknya walaupun kita emang kayak bercanda-bercanda ya kan, yang penting balas lah. Fungsi nongkrong tuh buat ada ngilangin sering pikiran. gua lupa tadi ngomong apa ya. Membaca. Iya, tapi lupa aja. Soalnya banyak Gitu. Bukan banyak, emang setiap circle tuh ada kesurupan di sana, pasti ada. Entah itu dia nyadar atau enggak juga gua nggak ngerti. ya mudah-mudahan nyadar lah, mudah-mudahan Makanya- dia berubah. makanya kita tercerahkan dan kita juga itu kita benar gitu. Tahu mungkin Bali nggak ada kali ya, orang punya pemikiran itu, tapi ini yang bisa rasain. Kalau misalkan ini salah, Ya lupa pesawat. Ngomongin pesawat Kayak lagi nih, oke gue dulu ya. iya bang duluan lupa lagi nih ntar. Kalau semisalkan ya bangsat-bangsatnya temen lu nih ya, sejelek-jeleknya temen lu ya, setidaknya lu harus menerima kalau temen lu ya emang jelek sikapnya kayak gini. Kayak temen lu gay gitu, Wah, ya udah asal lu jangan iya. jangan ngeracunin kita straight gitu. Ya udah lu kalau itu ya dengan circle lu, kita nongkrong kesini ya untuk ngobrol Iya. doang, gak usah lu tiba-tiba ngajak-ngajak temen lu untuk melakukan hal itu gitu. Iya betul. Sebenarnya bukan itu sih yang mau gue ngomongin, bangsa dipotong lagi lupa lagi. Jam lah. Gua masih ada yang gue pengen ngomongin, Podcast om jadi 1 jam. dan masalah menghargai teman gitu. Gue paling males dengan orang yang cuma bisa ngomong doang, yang kayak lu omongan gede kayak oh temenan tuh kayak gini, tapi nggak ada prakteknya gitu. Iya. Lu ngomong gini gitu gini gitu, Dia nah, itu praktek- lupa kata tuh. Prakteknya gini lah. Tuh kayak lu seharusnya tuh ke temen tuh harus kayak gini. Cuma dia ngomong cuma di chat doang, nggak Iya, dilakuin iya. tongkrongan gitu. Kadang di tongkrongan dia ngomong kayak gitu, memotivasi, tapi dia sendiri yang kayak gitu. Yang nggak praktekin sendiri. Lu seharusnya Jadi dia habis baca buku, kayaknya bagus tuh buat kata-kata motivasi di tongkrongan. Dia omongin padahal dia belum mempraktekkan itu dengan sempurna gitu. Bagi yang suruh, udah lu baca filosofi ini. Iya. Ini. coba. Kayaknya ini filosofi buat orang introvert. Temen kayak gitu sih kayaknya gimana ya? Untuk kalau lu punya temen kayak gitu sebenarnya gimana gue ngomongnya ya? Kalau untuk diajak temen lagi kayaknya mikir 2 kali. bukan mikir 2 kali sih, iya mikir 2 kali. Cuma Iya. kalau misalkan kita ada kayak ada chance, ada kesempatan buat berubah, Iya. dia kita Oh. mau Ya lah. kalau kita lu mau mau. berubah kita masih menerima. Iya, cuma kalau misalkan lu masih kekeh dalam pendirian itu ya udah, kita juga percuma kayak buang-buang cakra yang kata gue bilang. Apalagi kalau dia udah baca filosofi teras. Apa tuh? Sikap bodo amat. Iya gitu. Menurut gua ya lu bisa bersikap bodo amat pada orang yang nggak respect banget sama lu. Iya. Iya. Ini orang udah respect banget sama lu, lu masih bersikap bodo amat kayak. Seharusnya wah, kita anjir. nggak sih harus baca gitu? Iya. Segini. Kita sih nggak harus baca gitu nggak sih? Gila lu berteman kan? udah 7 tahun. Jadi kita temenan udah 7 tahun aja kalau dihitung-hitung. Walaupun yang 3 tahun gue chatan Facebook doang sama lu gitu, sama main PUBG. Itu udah termasuk Itu teman. iya gitu. Bahkan temen online juga lebih asik daripada temen Iya. live. Ya, contohnya Makanya bocil, si bocil. Kayak kalau kita ketemu juga kita bakal nongkrong asik dah. Walaupun umur dia masih di bawah kita. Nah, itu Dan walaupun kita belum sama bocil belum pernah satu kumpul gitu kan, belum. itu pasti asik sih. Orang gua ajakin Pasti kecil, asik. ngumpul gua di kampung. Daripada yang sering nongkrong malah pas Cabut. di nongkrong gak asik, dengan yang jauh Jauh. jarang nongkrong, walaupun nongkrong cuma setahun Iya sekali. kayak misal nih kita SMP main, terus SMK tiba-tiba menghilang. Ya. Tapi gue masih akrab aja gitu. Dan pas ketemu lagi nggak canggung. Gitu ya. Temenan tuh nggak kayak
yang lu tiap hari padahal ketemu tiba-tiba kok cuma gara-gara 2 minggu nggak main lu tiba-tiba kok berubah gitu. Tiba-tiba kalau papasan muka buang muka. Dipanggil tiba-tiba ketawa-ketawa sama temennya doang. Apakah karena itu tuh lu pakai helm full face kali? Ayo dia nggak ngeh. gue sekolah tuh anti pakai helm coy. Nah, jangan ditiru ya adik-adik. Soalnya deket. Iya. Ya alasannya gitu dong, soalnya deket gitu. Alasan Orindo. Ya lu rumah lu tuh 5 langkah, nah itu Dari deket. rumah. Ya, aduh kalau temen begitu tuh sebenarnya buat dia mau gabung lagi oke, kita terima ya kan. Bener apa kata Ali, kita bakal tebel muka ya. Ya udah, ya itu mungkin masa lalu. Kalau dia bisa merubah itu ya kita. Dan kita tuh nggak bisa kayak maksa dong masa lalu keluarin sini dong gitu. Kita nggak bisa maksa kayak gitu. Bukan kita nggak bisa, Apa? kita udah nggak mau. Itu sih tepatnya sih. Ya, soalnya udah pernah dikecewain 2 kali. Dan kita dulu juga udah pernah usaha kayak dong lu ada masalah apa cerita gitu Ya, dong. tapi Udah enggak, berkali-kali ya. dia ceritanya sama temennya yang apakah dia udah boel-boel gitu well. Gue nggak tahu tuh kontribusinya atau soalnya kan kita juga nggak pernah ketemu. Saling sepongkol. Ini 9 ke situ. Ya mulai nggak jelas nih. Ya enggak gitu. Ya gitu. Itu aja sih. Bisa nggak sih kalau misalkan lu pasti setiap orang pasti ada egonya masing-masing pasti dong, pasti ya. Setidaknya lu berkaca pada diri sendiri gitu, lu evaluasi ini gua yang gak ngenakin sama temen gue itu gimana ya gitu. Setidaknya lu ngomong yang lontar-lontarnya gue ada nggak sih kata-kata yang bikin lu kesel gitu, koreksi diri lah Ya, langsung gitu maksud gue. Itu kan lebih enak kayak gitu dong. Walaupun kita udah sering nyindir gitu. Iya. Tapi kok dia nggak ada kepikiran buat dia. Iya. Masalahnya Jangan bukan gua dah. Enggak. Jangan pemikirannya kayak gitu. enggak, masalahnya bukan gitu, masalahnya dia tetap ego kok. Enggak, gue nggak salah, Enggak, gua lu nggak yang kayak salah gitu. Iya. Kayaknya gitu. Dan Terus juga yang nggak hargain apa yang temennya suka gitu. Terus sih kayak teman sharing, "Mang, nih gua ada tontonan bagus nih, anime bagus." Iya. Walaupun pas lu tonton kok sampah, tapi lu tetap ngerespon dengan baik gitu. Jangan gua nggak mau ngedenger lah. Atau kayak lu ngasih referensi musik dah. Kayak genre musik gua rap. Gua ngasih tahu lu sharing. Pada enak nih. Iya, ini enak nih menurut gua. Ya, lu coba denger gitu. Dia kayak enggak lah, gua nggak suka kayak gitu. Ya kenapa lu nggak mau coba gitu? Ya Kalau kalau apresiasi lah, terus dengerin selagu doang gitu. lu ngasih saran, oh iya lagunya enak ini, cuma gua nggak suka karena gini. ini baru intro, nggak enak enggak. Lu ngasih satu album, ini ya Enggak, dia baru Yonglek apa? Dia Enggak, gua nggak mau ampun. denger Yonglek gitu. Enggak. Yonglek nggak semuanya jelek, padahal menurut gua ada. karya Yonglek bagus dengan circle-nya Yonglek, dengan pendengarnya Yonglek juga masuk rapper nggak semuanya tentang politik untuk sarkas dong ke pemerintahan. Enggak. Ada yang ngomongin percintaan. Nah, menurut gua Yonglek ini yang nyari aman gitu. Dia cuma ngomongin pertemanan, percintaan. Jangan tiba-tiba lu ini anjing rapper sampah banget. Cuma yang ngomongin percintaan, pertemanan. Nah gitu sih. Tiba-tiba lu ngomong enggak tua 13 gak gitu. Ini gimana soal teman-teman yang kurang lah menurut kita gitu, yang menurut ya pendengar atau penonton kita tuh gimana Ya, gitu. kalau misalnya Yang dari kuat kalian masih yang kalah. ya yang dari kalian nonton video ini kayaknya kita yang salah, ya lu komen salahnya di mana. Mungkin kita bisa mikir evaluasi emang kalau kalian merasa iya dah kayaknya gue gini, ya lu coba introspeksi diri lah. Dan Nah. kata-kata mutiaranya wo tongkrongan motivasi DC. Janganlah menjadi tua yang egois. Udah tua egois itu gimana cerita Aku gue dapat dari mana? Jangan jadi bapak-bapak yang pemarah. Fly. Ya,
kata-kata dari kita masing-masing. Dari lu apa, Di? Gue nggak banyak apa namanya, gue nggak banyak berkata sih, soalnya dari pribadi dia ini yang kata kita udah ngerubah nih sebisa kita, cuma pendirian dia itu tetap kekeh ya. Dari lu yang dulu cuek, yang YG kalau jawab chat sampai sekarang udah mulai Anjing goblok tolol ya kayak gitu. Wah, gila, Mamang udah gua respect gitu, apalagi Amonnya gitu. Oke, dari Ali apa, Li? Untuk masukan. Kalau menurut gua bedakan pertemanan di pekerjaan sama pertemanan lu yang emang udah lu, ini teman-teman lu tuh udah nge-support lu sedemikian mungkin sampai ke pendidikan lu gitu ya. Walaupun lu kan support duit ya, support mental gitu ya. Lu menghargai dikit lah dengan janji lu yang kayaknya kalau gua keterima gua beli mie ayam gitu. Dan lu habis itu lu bilang kapan gua ngomong kayak gitu? Kok tiba-tiba jadi Kok ingatan? Kok lu bisa lupa omongan sendiri? Kalau omongan yang nggak penting nggak bakal gua ingat. Jangan kayak gitu. Pundak-pundak lu keluar semua. Bener. Oke, gue tambahin nih. Lu bilang aja deh kalau misalnya nggak ada duit mah kita terima gitu. Jangan sampai lu ultahnya tahun kemarin dibayar ntar 5 tahun kemudian gitu. Kita nggak bakal maksa gitu ya. Cuma Kalau lu kita- punya lu kasih. Jadi kita kayak anjing jadi mana gitu. Iya, Kalau misalkan nggak bisa nepatin, sorry gue lagi nggak ada duit. Oke, Udah. tambahin lagi. Apa tuh? Tambahin bang. Dan jangan nih lo tadi bilang kan 5 tahun ke depan baru Iya. dibayar. Dan kita juga nggak minta Nggak minta 5 lima mie ayam Iya, gitu. Ya kayak setidaknya lu punya janji, iya. Ntar gua ulang tahun gua bakal nraktir lu. Dan ketika lu ulang tahun lu lagi nggak ada duit, ya temen-temen lu beliin kopi satu-satu juga udah nerima kayak gua kemarin gitu. Gua lagi parah kan, lagi nggak ada kerjaan sama sekali. Ya kalian emang nerima aja walaupun kemarin lu ngasihnya mie ayam ke gua. Gitu. Walaupun gue cuma ngasih ini ada rokok sebungkus buat kita Iya, bertiga iya. gitu, tapi itu udah usaha. Oke, teman-teman. Gua masih ada Anjing. Ayo keluarin sok, mangga. Jangan jadi tua yang egois. Itu dari gua. Aduh, jadi ambil. Enggak sih, kayaknya ubahlah pendirian lu gitu. Ya itu yang tepat, Bukan, yang satu pendirian menurut gua, bersikaplah dewasa. Dewasa bukan karena umur, Iya, dewasa tuh karena pemikiran. Dan karena sikap. Pemikiranmu, Ya udah sih gua tambahin doang dari lalu. sikap nggak bakal berubah kalau pemikiran lu masih sama terus. Betul. Itu aja kali ya. Iya. Lu belum ngasih apa-apa. Udah kan Udah dia pertama dia paling panjang dan gue paling singkat. Jangan jadi tua yang gue ya. Soalnya bapak lu tua. Kalau bapaknya muda gimana? anjing? Siapa tahu bapak angkat banyak kawin lagi sama Brondo. Apa CR apa? CDR. Ya, CRD. itu aja sih dari undang-undang kita di kolam episode 2 ini ya kan, tentang pertemanan yang aneh. Teman kok gitu deh. Iya sih. Asiu. Jangan lupa subrek. Tertawaku mendengar rangkaian kata yang kau simpan untukku. Engkau jago